Muhammad Wahyudana dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Keolahragaan. Program studi saya pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Nah, di sini teman-teman saya akan menyampaikan beberapa materi tentang perkembangan peserta. Pertama yaitu multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Yang kedua yaitu emotional intelligence. Kecerdasan emotional intelligence adalah kemampuan dalam mengolah emosi dan menggunakannya sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan menggunakannya dalam menjalin hubungan ke sesama manusia. Nah, tak hanya itu, orang yang memiliki kecerdasan emosi juga lebih mudah mendapatkan yang diinginkannya ataupun lebih mudah untuk berprestasi, karena kemampuan kecerdasan emosi tidak dapat meningkatkan kecerdasan yang lainnya, baik itu kecerdasan pikiran maupun kecerdasan spiritual. Perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Adapun teori perkembangan kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dalam membimbing tingkah lakunya. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental, fisik untuk menguasai objek. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik buruknya suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta perbuatan baik. Nah, sedangkan spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup menjiwai seseorang. Nah, yang kelima, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisionalnya. Istilah psikososial merupakan gabungan dari psikis dan sosial. Jadi perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosional dan mental seseorang dalam hubungan dengan orang lain, atau dapat dikatakan perkembangan kepribadian seseorang yang berkaitan dengan hubungan sosial. Keenam, perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana yang digunakan setiap manusia sebagai alat komunikasi dan interaksi dengan makhluk hidup. Bahasa juga memiliki fungsi, yaitu fungsi dari bahasa itu sendiri sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, sebagai alat untuk menyalurkan arti kepercayaan masyarakat, dan juga sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Nah, yang ketujuh, misbehavior. Misbehavior adalah tindakan apa saja yang dapat mengganggu aktivitas kelas dan aktivitas belajar yang direncanakan, membahayakan keselamatan fisik atau kenyamanan psikologis suatu antara beberapa siswa, atau melanggar moral dan standar etika. Nah, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.